Emang bisa ya menilai kemampuan seorang calon karyawan cuma dari tulisan tangannya? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dila di 1000 Sharing Ringan di hari Rabu. Kebayang nggak sih, tulisan tangan bisa mengungkapkan banyak karakter dan kemampuan seseorang? Misalnya nih, apakah seorang itu pekerja keras, orangnya jujur, atau memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh? Nah, tahu nggak? Banyak perusahaan di Prancis itu yang melakukan analisa tulisan tangan sebagai salah satu proses dalam rekrutmen mereka. Di Swiss dan Benelux juga kayaknya sih hampir 70% menggunakan tes tulisan tangan untuk proses rekrutmen. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan seperti misalnya KLM, Fiat, Bank Swiss, CIA, dan berbagai perusahaan lain, banyak juga yang menggunakan grafologi sebagai salah satu proses untuk menentukan calon karyawan mereka dan penempatannya akan gimana. Nah, di Indonesia sendiri, penggunaan grafologi di perusahaan bisa dibilang cukup baru dan sedang berkembang dengan sangat signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Grafologi sering digunakan oleh para rekruter karena grafologi itu tidak hanya membantu dalam memilih kandidat yang tepat, tapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam proses rekrutmen. Memang gimana ya caranya grafologi bisa membantu untuk menilai kemampuan seorang calon karyawan? Nah, biasanya ada 3 langkah penting nih untuk mengaplikasikan grafologi dalam proses rekrutmen di perusahaan. Yaitu langkah pertama, membuat job profilingnya dari job desk yang ada. Profiling ini kita lihat nih posisi yang dimintanya apa. Lalu yang kedua, mengumpulkan sampel tulisan tangan dari calon karyawannya. Dan yang ketiga, baru kita menganalisa kesesuaian antara job profiling tadi dengan si tulisan tangan yang pada kandidatnya. Contohnya, ketika ada perusahaan yang meminta bantuan jasa grafologi untuk mencari calon karyawan yang qualified untuk posisi resepsionis di perusahaannya. Ini langkah yang biasanya saya lakukan. Saat membuat job profiling dari posisi resepsionis, biasanya kita lihat dari misalnya job desk-nya, kompetisinya. Kita bisa lihat nih, kalau job desk misalnya dapat gambaran tentang pekerjaan yang dilakukan dari seorang resepsionis. Misal, resepsionis ini kan bertanggung jawab untuk menyambut dan mengarahkan tamu atau pengunjung yang datang ke perusahaan atau seperti hotel, kantor, dan fasilitas lainnya. Tugas utama mereka adalah salah satunya meliputi menjawab telepon, mengelola buku tamu, memberikan informasi yang diperlukan, serta mengkoordinasikan jadwal dan pertemuan. Selain itu, resepsionis juga menangani surat menyurat, melakukan tugas administrasi ringan, dan menjaga area resepsionis agar tetap rapi dan profesional. Nah, dalam menjalankan tugasnya, seorang resepsionis harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik, kemampuan multitasking, serta sikap yang ramah dan profesional untuk memberikan kesan pertama yang positif nih bagi setiap pengunjung. Nah, dari gambaran job desk tadi, kita bisa lihat nih, tanda-tanda grafologi yang kita cari untuk posisi resepsionis apa aja. Pertama, mungkin kemampuan verbal facility, kemampuan komunikasi, friendliness, terus juga memperhatikan hal-hal detail pada pekerjaannya. Nah, setelah kita bikin job profiling, job desk itu seperti apa, kita minta calon karyawan untuk menulis tulisan tangan dengan brief seperti ini. Pertama, tulislah ceritakan tentang dirimu di kertas kosong A4 atau letter juga bisa, yang kertas polos. Lalu juga minta pastikan ketika menulis dalam posisi yang nyaman, tidak sedang buru-buru, tidak sedang letih, mengantuk, dan posisi duduknya enak. Dan menggunakan nanti pulpen yang standar, jadi nggak pakai spidol, pensil, atau apa kayak gitu. Jadi kayak biasa tuh pulpennya pilot, kayak gitu. Nah, setelah mendapatkan tulisan tangannya, kita analisa nih sesuai dengan job profile tadi, apakah tanda tangannya, tulisan tangannya itu ada yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya, tadi kita mencari verbal facility, kemampuan berbicara yang baik. Nah, kebayangkan seorang resepsionis itu harus memiliki kemampuan berbicara yang baik karena resepsionis adalah orang yang akan mengelola dan menyampaikan informasi serta memberikan arahan yang tepat untuk pengunjungnya. Jadi kita cari nih indikator verbal facility atau kemampuan berbicara yang baik. Itu bisa kita lihat dari huruf A dan O yang terbuka di atasnya, terus tulisannya juga cepat dan mengalir. Nah, itu nanti bisa dilihat seperti ini nih contohnya. Nah, jadinya dengan melihat tanda seperti ini, Anda juga bisa menghindari kandidat yang memiliki kemampuan komunikasi yang kurang baik, kurang mumpuni gitu. Atau misalnya kita lagi cari tanda friendliness nih, tanda orang-orang yang bersahabat, yang ramah. Nah, kebayangkan kalau resepsionis itu orangnya tidak ramah, kan
nggak bagus ya. Resepsionis itu kan harusnya bisa membantu menciptakan lingkungan yang baik ketika menyambut tamu sehingga mereka jadi nyaman, membuat mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Nah, sikap ramah ini juga penting dalam mengurangi ketegangan atau kebingungan yang mungkin nanti akan dirasakan pengunjung ketika sedang mencari informasi atau layanan. Selain itu, resepsionis yang ramah juga bisa menciptakan citra perusahaan yang positif dan juga bisa memastikan bahwa setiap interaksi dengan pengunjung dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah, kita bisa ngeliat nih tanda-tanda grafologi untuk tulisan orang yang ramah atau friendliness kalau istilah grafologinya. Itu bisa kita lihat dari tulisannya, misalnya nih ketika tarikan akhirnya tuh hurufnya agak memanjang, terus tulisannya memiliki tarikan yang ke kanan, lebar-lebar, terus juga agak miring ke kanan gitu. Nah, itu tipe-tipe orang yang friendly. Lalu tanda berikutnya kita bisa cari juga responsiveness namanya. Resepsionis dengan yang memiliki kemampuan untuk merespon dengan cepat dan efektif, karena ini akan penting banget untuk memberi kesan pertama yang positif pada tamu dan pengunjung. Nantinya ketika resepsionis yang memiliki kemampuan respon yang baik, entah itu dari menjawab pertanyaan, permintaan, atau masalah yang sedang diajukan oleh tamu, bisa ditangani dengan segera. Jadi orangnya langsung responnya bagus. Jadi bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat citra profesional perusahaan. Indikatornya bisa kita lihat dari kemiringan tulisan tangannya. Contohnya seperti berikut ini. Nah, tanda lainnya yang bisa kita cari untuk seorang resepsionis yang penting juga adalah kemampuan untuk melihat detail. Seorang resepsionis harus memperhatikan detail, karena ini akan bermanfaat dalam memproses informasi dan memberikan instruksi yang tepat kepada pengunjung, juga membantu dalam menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa kebutuhan tamu dapat terpenuhi dengan baik. Ini kita bisa lihat dari tulisan tangannya seorang calon karyawan itu dari huruf I dan J-nya titiknya lengkap apa enggak? Kalau titiknya lengkap, berarti itu memperhatikan detail. Nah, jadi tadi setelah kita menganalisa tulisan tangan calon karyawan, kita bisa menghindari nih tanda-tanda yang bertentangan dengan kebutuhan. Jadi kita hindari nih yang tidak ada dari yang kita cari. Baru setelah itu kita simpulkan calon karyawan ini cocok untuk direkomendasikan atau tidak, atau direkomendasikan dengan catatan. Nah, dengan menggunakan grafologi sebagai alat tambahan dalam proses rekrutmen, perusahaan-perusahaan jadinya bisa lebih yakin nih saat memilih kandidat yang benar-benar memiliki kemampuan yang dibutuhkan dan memastikan bahwa calon karyawan tidak hanya cocok dengan posisi tersebut, tapi juga mampu untuk mendukung tujuan dan budaya perusahaan secara optimal. Nah, Anda juga harus tahu, setelah menganalisa tulisan tangan seorang kandidat, kita tuh biasanya juga membuat laporan deskripsi kepribadiannya. Itu akan diberikan ke klien atau ke perusahaan yang bersangkutan. Nah, saya biasanya menggunakan aplikasi Grafo Insight Pro untuk membuat laporan deskripsinya, karena ya itu lebih mudah dan cepat. Saya tinggal masukin scoringnya, lalu pilih deskripsi yang saya inginkan, udah deh jadi laporannya. Sesimpel itu. Nah, aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat laporan deskripsi kepribadian grafologi. Apalagi kalau Anda yang kliennya juga banyak, pasti ini akan sangat membantu Anda. Percaya deh. Oh ya, kalau Anda juga ingin menjadi seorang grafolog profesional, coba deh pertimbangkan pelajari grafologi program komprehensif sertifikasi CHA. Di situ Anda akan belajar berbagai macam grafologi dari dasar, dari basic, dari nol sampai bisa menjadi profesional. Dengan belajar grafologi ini, Anda akan bisa mengenal satu standar grafologi yang dikelompokkan dalam 10 aspek kepribadian metode Karos dengan mendalam banget. Misalnya nih, mengetahui emosinya kandidat, mengetahui gimana pola pikir calon kandidat, gimana percaya dirinya, dorongan dan motivasi dalam dirinya, produktivitas dia sehari-hari, relasi sosial dia, komunikasi dia gimana, bakat-bakat tambahannya apa, bahkan sampai ke hambatan atau faktor negatif yang ada dalam diri calon kandidat tersebut. Nah, setelah Anda mengetahui beberapa aspek-aspek kepribadian dari calon karyawan ini, akhirnya nanti Anda akan bisa bikin laporan kepribadiannya seperti apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, nanti bisa di-tailor menjadi kebutuhan untuk perusahaan itu seperti apa. Dan nggak kalah kerennya, nanti kelulusan dari program komprehensif ini akan dapat sertifikasi resmi dari Karos International School of Handwriting Analysis. Jadi nanti dapat gelar CHA-nya dari Karos. Dan dalam proses belajarnya, nanti Anda akan mendapatkan 13 buku dari Karos. Bukan hanya dari 13 buku itu saja, nanti juga akan ada webinar lengkapnya, ada LMS-nya, ada member areanya, ada student support. Lengkap banget sistemnya, mulai dari buku sampai ke supportnya. Nanti kalau Anda tertarik bisa lihat di grafologiindonesia.com/komprehensif.
Oke, sampai di sini dulu sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like ya, dan di share juga agar yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!